Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada bahasa Arab, bentuk kata kerja transitif atau mutaaddi itu ada beberapa kata yang transitifnya atau mutaaddinya ditambah dengan huruf jar. Contohnya dengan di atau dengan lam dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kami menjelaskan perbedaan lafal amantum bihi menggunakan huruf jar ba dan lafal amantum lahu menggunakan huruf jar lam, sebagaimana dicontohkan dalam surat Al-A'raf ayat 123 dan surat Toha ayat 71 yang bunyinya seperti berikut. Bunyi ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fir'aunu amantum bi qabla an adzana lakum inna hadza lamakarum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Al-A'raf 123. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, yang sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Toha 71. Perhatikan kata amantum bih dan amantum lahu. Bih dan lahu. Ikhwanil kiram, sebagaimana di antara kesombongan Fir'aun, yaitu melarang para penyihirnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dengan ucapan amantum bihi qabla an adzana lakum. Dan juga ucapannya dalam melarang para penyihir itu untuk mengikuti Nabi Musa dan mempercayainya bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah, dengan ucapannya
amantum lahu qabla an adana lahu, yang penjelasannya seperti berikut. Penjelasan pertama. 1. Amantum bih, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semua makhluk. 2. Amantum lahu, kalian membenarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Penjelasannya, Fir'aun berkata kepada para tukang sihir, kalian telah beriman kepada Tuhannya Musa dan mengikutinya serta mengakuinya sebelum aku mengizinkan. Sesungguhnya Musa adalah pembesar kalian yang telah mengajarkan sihir kepada kalian. Maka sesungguhnya aku akan benar-benar memotong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara bersilang, dan aku akan benar-benar menyalib kalian dengan mengikat jasad-jasad kalian pada pangkal pohon kurma, dan kalian akan sungguh-sungguh tahu, wahai para tukang sihir, siapakah dari kami atau aku atau Tuhan Musa yang lebih pedih siksanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, contoh lain untuk penggunaan lafal amanabi dan amanalahu. Amanabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amanala itu mempercayai makhluknya. Contohnya mempercayai kepada Rasul Allah, sebagaimana tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 121 hingga 122 dan surat Al-Isra ayat 93 yang bunyinya seperti berikut. Bunyi ayat kedua, Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Al-A'raf 121 hingga 122. Ayat berikutnya, au yakuna laka baitum min zuhrufin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Al-Isra 93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Al-Isra 93. Perhatikan kata amanna bi Rabbi dan nu'mina li ruqiyik. Keduanya bi dan li. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lafal amana bi Rabbi pada surat Al-A'raf ayat 121 mengandung maksud beriman kepada Allah. Sedangkan lafal nu'minu li ruqiyika pada surat Al-Isra 93 mengandung mempercayai Muhammad itu Rasul dan mempercayai apa yang disampaikan atau yang diajarkan. Untuk penjelasan selanjutnya seperti berikut. Penjelasan kedua,
1. Amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. 2. Nu'mina liruqiyik. Kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu Muhammad. Penjelasannya, atau hingga engkau Muhammad memiliki sebuah rumah yang dihiasi emas dan lainnya, atau hingga engkau naik ke langit, dan jika engkau menaikinya, kami tidak akan pernah percaya bahwa engkau benar-benar seorang utusan Allah jika engkau naik ke langit, kecuali bila engkau turun kepada kami dengan membawa suatu kitab yang tertulis dari sisi Allah, yang di dalamnya tertulis bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanyalah seorang manusia yang menjadi Rasul sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya? Aku sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan sesuatu pun, lalu bagaimana bisa aku mendatangkan semua yang kalian minta? Ikhwani fiddin, arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan amantum bihi dan amantum lah. Semoga kita selalu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.